Baik, sekarang kita udah di booth kemahasiswaan CIT. Di sini Kak Isabella juga adalah Ketua BEM pertama Calvin Institute of Technology. Kami juga ditemani oleh Bapak Nathan sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan di CIT. Nah, kita akan berkenalan dengan kemahasiswaan lebih lagi. Jadi pertama, Pak Nathan, kemahasiswaan di CIT itu apa sih dan gunanya apa? Jadi kemahasiswaan di CIT itu adalah suatu wadah untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa bukan hanya belajar mengenai akademik di CIT, tapi juga belajar untuk berkemahasiswaan, bersosialisasi, berorganisasi, dan menjalin hubungan dengan pihak-pihak di luar, seperti itu. Lalu kira-kira pentingnya kemahasiswaan, organisasi itu bagi mahasiswa selama berkuliah itu apa, Pak? Nah, selain mahasiswa itu harus unggul secara akademik, tapi ada skill-skill lain yang di dalam pekerjaan sangat membantu. Misalkan bagaimana skill untuk memanage orang, untuk manajerial begitu. Kemudian menjalin hubungan dengan pihak-pihak asing, pihak-pihak luar, dan mahasiswa bisa mengembangkan minat, bakat, dan talentanya melalui kemahasiswaan ini. Seperti itu. Oh, oke, Pak. Lalu kalau kemahasiswaan di CIT itu berarti belum lama dimulai ya. Kira-kira organisasinya ada apa saja, Pak? Nah, untuk kemahasiswaan di CIT saat ini sudah ada yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Badan Eksekutif Mahasiswa ini adalah suatu organisasi mahasiswa yang menaungi seluruh kegiatan kemahasiswaan di CIT. Yang kedua itu adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi atau Himaprodi. Ini adalah organisasi kemahasiswaan yang berbasiskan keilmuan. Jadi setiap prodi punya satu. Nah, yang ketiga itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa ini adalah organisasi kemahasiswaan yang berbasiskan minat dan bakat. Jadi, mahasiswa bisa mengembangkan berbagai hal, misalkan kesenian, kemudian olahraga, kemampuan berdebat, dan lain-lain. Seperti itu. Baik, Pak. Nah, lalu untuk program-program yang dilakukan kemahasiswaan, kita bisa langsung tanya ke Kak Isabella sebagai Ketua BEM. Nah, jadi pertama di BEM itu tugasnya apa aja dan kira-kira ada bagian apa aja di BEM? Nah, mungkin sedikit gambaran aja ya tentang BEM. BEM itu secara garis besar saat ini masih sederhana organisasinya. Jadi ada 4 divisi utama, yaitu ada eksternal, internal, lalu ada media kreatif, dan ada pengembangan talenta. Nah, 4 divisi ini punya tugasnya masing-masing nih. Nah, kalau internal seperti yang kita tahu ya, berarti dia ada komunikasi ke dalam gitu. Dia akan mementingkan bagaimana setiap mahasiswa yang ada di CIT itu bisa menjalin tali kasih gitu ya, supaya bisa saling peduli, ada kepedulian, ada aktivitas bersama yang bisa dilakukan oleh mahasiswa CIT supaya ada yang namanya komunitas. Lalu yang kedua ada eksternal. Nah, eksternal ini tugasnya adalah untuk komunikasi keluar gitu ya, karena seperti namanya eksternal gitu ya. Contohnya misalnya ya, yang pernah kita lakukan itu adalah studi banding. Waktu itu kita juga bikin web meetup. Nah, ini salah satu proker yang mungkin akan sustain ke depannya gitu ya, karena harus rutin untuk dilakukan untuk kita bisa tahu perkembangan juga di organisasi di luar sana itu bagaimana. Jadi kita ini nggak close minded gitu ya. Nah, lalu yang ketiga tadi ada media kreatif. Nah, media kreatif ini adalah kesempatan untuk mengembangkan talenta dan juga bakat di bidang desain gitu. Lalu yang keempat ada pengembangan talenta. Nah, pengembangan talenta ini lebih luas lagi skopnya. Jadi mereka ini yang membawahi Himaprodi dan juga UKM. Untuk aktivitasnya sendiri akan fokus ke workshop, ke studi tour juga nanti ke depannya, dan juga ada banyak aktivitas yang mungkin bisa mengembangkan talenta dan juga minat mahasiswa. Nah, salah satu yang sudah pernah kita lakukan itu ada financial literacy. Nah, itu karena banyak mahasiswa yang menginginkannya, waktu itu kita sampai bikin acara yang dihadiri oleh 800 orang, dihadiri oleh mahasiswa dan juga orang umum, dan itu salah satu pencapaian yang besar dan cukup bangga gitu ya, Pak. Nah, yang kedua kita kemarin juga bikin yang namanya CV workshop. Nah, itu di situ mahasiswa bisa lebih interaktif, nggak cuma sekedar seminar, tapi bisa tanya-tanya juga, bisa minta pendapat kepada pembicara yang tentu saja profesional dan terpercaya gitu. Nah, mungkin untuk kegiatan-kegiatannya teman-teman bisa lihat nanti ya di IG BEM Calvin. Nah, itu di situ akan lebih jelas apa saja kegiatan dari BEM dan juga Himaprodi, juga UKM dari CIT. Terdengar menarik sekali ya pekerjaan di BEM. Lalu kita tadi dijelaskan ada organisasi lain, ada Himaprodi dan UKM di CIT. Nah, mungkin terakhir Kak Isabella bisa jelaskan secara garis besar apa aja yang sudah dikerjakan oleh Himaprodi dan juga UKM-UKM di CIT. Oke,
mungkin secara garis besar aja ya, semua Hima Prodi itu pasti akan melakukan tutorial yang pertama ya, karena keilmuan. Jadi di mana mahasiswa yang sudah lebih senior itu bisa mengajarkan kepada yang lebih junior, dan di situ juga bukan hanya terjadi pengajaran, tapi juga ada komunitas yang terbentuk gitu ya, jadinya dari belajar bersama, belajar kelompok. Nah, yang lainnya juga yang pasti dilakukan oleh semua Hima Prodi itu ada seminar, juga ada gathering gitu ya. Gathering ini mahasiswa akan berkumpul di masing-masing prodinya, terus mereka bisa lakukan kegiatan bersama, ada yang bermain bersama untuk mengembangkan tali kasih juga salah satunya. Mungkin itu ya secara umum gambarannya kalau di Hima Prodi. Nah, kalau di UKM ya sesuai dengan nama UKM-nya ya. Kalau choir ya mereka akan latihan nyanyi bersama, kalau basket ya mereka akan latihan basket bersama secara rutin. Dan ada pencapaian-pencapaian yang mereka harus targetkan gitu. Jadi bukan hanya bersenang-senang, tapi kita juga harus memikirkan apa nanti outputnya gitu ya. Apakah ini berguna, apakah ini memuliakan Tuhan, nah itu juga harus dipikirkan, seperti itu. Nah, menarik kan kegiatan kemahasiswaan di CIT. Jadi bagi teman-teman yang masih SMA, yang memikirkan untuk masuk CIT, ada banyak wadah untuk mengembangkan talenta, untuk belajar lebih lagi di luar dari prodi masing-masing. Nah, selanjutnya terima kasih kepada Pak Nathan dan Isabella ya karena sudah menjelaskan kemahasiswaan. Kita akan lanjut ke booth berikutnya. Halo Pak, halo Bu. Jadi di sini itu booth student development di CIT ya? Ya, betul. Jadi kalau di CIT itu student development ngapain aja sih Pak? Nah, jadi student development sendiri adalah biro pengembangan kemahasiswaan gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita di-develop untuk dipersiapkan agar dapat mempunyai skill-skill yang dibutuhkan baik dalam dunia pekerjaan maupun juga mereka yang mau berwirausaha dan juga cita-cita yang lainnya gitu sih. Oh begitu. Lalu aku juga penasaran, tadi Bapak sebut tentang pengembangan kemahasiswaan. Kira-kira bedanya apa student development ini dengan kemahasiswaan di CIT? Oke, kalau biro kemahasiswaan yang ada di CIT ya, kita kan lebih ke arah organisasi ya, kemudian juga mempersiapkan mereka itu dalam pengalaman-pengalaman yang sifatnya internal gitu loh. Jadi mereka bekerja di dalam Calvin gitu ya, dalam organisasi baik itu BEM ataupun Hima gitu ya, dalam kepanitiaan-kepanitiaan lainnya gitu ya. Tapi kalau di kita student development itu mempersiapkan peserta didik kita itu untuk bisa beradaptasi dengan dunia luar gitu loh. Contoh di tahun ini, tahun 2022 kita buka internship batch 1 gitu ya. Jadi sebanyak 48 peserta didik CIT yang mendaftar di magang, mereka 100% diterima gitu ya di tahun ini. Wah, oke, keren ya itu berarti Pak. Satu pencapaian yang di tahun pertama aja udah sangat bagus gitu sangat ya. Sangat baik ya tentunya ya. Kalau mungkin bisa diceritakan sedikit itu Pak, kan masih pertama kali gitu ya. Mungkin apa aja yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa-mahasiswa di angkatan pertama itu waktu mau daftar magang Pak? Oke, jadi ketika pertama peserta magang kita itu mempersiapkan diri, yang pertama tentunya adalah kesiapan dari persyaratannya sendiri gitu loh. Jadi internship di Calvin Institute of Technology itu terstandarisasi ya, baik secara akademik maupun non-akademik. Dalam segi akademiknya, setiap dari mahasiswa CIT harus bisa lolos syarat minimum SKS dan kemudian syarat kelulusan mata kuliah. Dan juga ada syarat minimum jam kerja yang nantinya akan diberikan ketika magang. Oh, berarti magangnya ini bukan main-main ya Pak? Memang harus diperhatikan, harus dipersiapkan. Mahasiswanya juga harus siap gitu ya. Betul. Dengan ilmu-ilmu yang sudah dimiliki di masing-masing prodi ya Pak? Iya, betul. Dan kemudian juga mahasiswa kita itu mereka tidak hanya sekedar dipersiapkan dari kita internal saja gitu ya, tapi juga kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi masing-masing dari peserta magang kita di batch 1 kemarin, itu mereka punya supervisor yang bertugas untuk pertama memenuhi standarisasi magang yang kita berikan. Kurang lebih per jurusan itu ada 10 poin ya, itu harus dipenuhi. Dan kemudian juga memberikan supervising terhadap peserta didik kita, dan kelak nanti mengisi rubrik penilaian magang untuk menjadi evaluasi bagi Calvin Institute of Technology juga. Gitu. Oh, oke, berarti di tahun pertama aja udah sangat terstruktur ya Pak, dan kedepannya pasti akan lebih baik lagi ya Pak.
Itu mungkin satu yang di-highlight dari kegiatan magang ya Pak. Tapi ini saya lihat di belakang ini ada banyak kegiatan yang lain nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu Pak. Oh, boleh. Ini boleh dijelaskan sama Ibu Grace ya. Ya, jadi student development itu tidak hanya mempersiapkan mahasiswa dalam magang saja, tapi ada beberapa program yang lainnya. Yang pertama itu ada student employment program, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk merasakan juga dunia kerja di dalam CIT. Misalnya mereka SEP di dining hall, di GA, di library, dan juga di student development pun mereka juga ikut membantu kami. Salah satunya pengembangan tes minat berbasis web gitu. Jadi kami memperkerjakan lah seperti itu ya mahasiswa untuk membantu staff. Jadi mereka merasakan juga bagaimana dunia kerja. Nah yang kedua ada workshop, kemudian ada internship yang tadi sudah Pak Jerry jelaskan. Nah, kemudian ada entrepreneurship development, jadi membuat bisnis kelas, bagaimana mahasiswa dipersiapkan supaya bisa ketika lulus tidak hanya bekerja dengan orang, tapi mereka juga punya skill untuk membangun bisnis secara mandiri. Itu. Kemudian ada job fair, jadi CIT akan melakukan job fair tahun depan. Ini adalah job fair yang pertama dan rencananya dilakukan di bulan Maret. Nah, berikutnya adalah career counseling. Career counseling ini dibuka untuk mahasiswa yang membutuhkan konseling. Misalnya mereka ini sudah kuliah, masuk di prodi-prodi tertentu, tapi bingung keluar nanti saya mau kerja apa ya. Ketika mengikuti tes minat, ternyata minat mereka di bagian social service. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu kita akan mengakomodasi, menolong mereka bagaimana sih kira-kira mereka cocoknya ketika lulus bekerja di bidang apa. Oh, ternyata kalau di social service bisa jadi konsultan, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir alumni dan research study. Ini seperti database alumni dan juga kami dalam pengembangan sistem untuk bagaimana supaya alumni dari CIT ini bisa tetap ada komunitasnya gitu. Seperti itu. Nah, tidak dilupakan juga kami juga ada program namanya Calvin Workplace Ready gitu. Nah, ini kami sangat fokus untuk mempersiapkan ini. Jadi diharapkan semua mahasiswa dari CIT memiliki skills. Ini adalah 4 essential skills. Yang pertama itu ada coding, advanced Excel, kemudian project management, communication atau presentasi. Jadi setidaknya mahasiswa CIT itu punya minimal 2 skill ini ketika mereka sudah lulus nanti. Kenapa kami fokus di sini? Karena ternyata setelah kami melihat penelitian di perusahaan-perusahaan besar IT, mereka itu membutuhkan ada 10 skill gitu yang sangat dibutuhkan perusahaan oleh karyawan-karyawannya, dan kami mewujudkan melalui program Calvin Workplace Ready ini gitu. Seperti itu. Oh, jadi kalau di sini aku melihat mahasiswa di CIT ya nggak hanya disiapkan secara iman, secara hard skill dari kelas-kelas dan laboratorium, tapi juga kesiapan untuk ke dunia kerja nanti ya dari Calvin Workplace Ready. Tapi menarik juga karena setelah lulus masih ada alumni and research study ya, jadi di CIT tetap memperhatikan alumni-alumninya. Oke. Iya gitu, jadi tidak hanya mereka siap, tapi mereka juga bisa memenuhi panggilan mereka mau bekerja di mana. Oke, baik Bu, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya ya, kami udah lebih mengerti nih tentang student development. Siap, sama-sama. Terima kasih juga ya. Ya. Joy dan bisa. Mari kita lanjut ke bus berikutnya. Halo Bu. Halo, selamat siang. Silakan duduk. Oke, ini di bus LPPM ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi kalau di CIT, LPPM itu perannya apa aja sih Bu? Iya, jadi LPPM merupakan suatu unit pelaksana ya. Dia akan melakukan pengerjaan, itu kegiatannya adalah 2 pilar utama dari Tridharma penelitian. Ya, jadi yang pertama kan pendidikan, jadi Tridharma yang pilar kedua adalah penelitian, dan juga yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi LPPM ini akan mendampingi baik para dosen, kemudian mahasiswa, kemudian para alumni, dan kemudian juga ada mitra baik swasta maupun publik gitu ya, untuk melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat.
Lalu kalau contoh kegiatan, kalau pendidikan kita udah tahu ya, kami juga udah alami. Iya, Nah, bisa. kalau penelitian dan PKM itu ada apa aja yang udah dilakukan LPPM CIT? Iya, jadi kalau misalkan dalam konteks penelitian mungkin kami bisa merancang ataupun program-program mengenai penelitian-penelitian yang ada di CIT begitu ya. Jadi melingkupi ke 6 prodi yang ada di CIT. Ya, jadi baik prodi-prodi masing-masing ataupun bisa berkolaborasi antara prodi-prodi gitu ya. Nah, untuk pengabdian masyarakat ya juga tentu pasti juga bisa ikut kerjasama dengan pihak lain juga begitu ya, untuk bisa membuat suatu produk-produk yang nanti akan digunakan begitu untuk masyarakat. Seperti itu. Oh, oke Bu. Mungkin boleh diberikan contoh konkretnya Bu, penelitian-penelitian yang mungkin sudah cukup berkembang di CIT Bu. Ya, mungkin salah satunya proyek ventilator begitu ya, yang mungkin sekarang masih ya pandemi ya di saat SARS-CoV gitu ya. Jadi itu bisa juga digunakan untuk sebagai penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat begitu ya, salah satu bentuk. Sekaligus ya Bu, keduanya Iya. ada ya Bu. Oke. Berarti ini salah satu bagian yang penting dari CIT untuk nanti bisa jadi shalom juga untuk masyarakat begitu ya Bu. Betul sekali. Mungkin teman-teman SMA di sini penasaran gitu Bu. LPPM kan penelitian ini sepertinya sesuatu yang rumit, sesuatu riset itu kayaknya berat gitu Bu. Mungkin boleh diinformasikan mungkin ya Bu, kira-kira gambarannya kalau misal mahasiswa itu ikut penelitian, dia akan ikut sejauh apa gitu Bu? Iya, jadi kalau misalkan di sini mahasiswa juga bisa ikut penelitian dengan dosen-dosen. Jadi misalkan ada dosen yang melakukan ada proyek penelitian tertentu, mahasiswa bisa ikut terlibat begitu ya, baik dari segi mungkin pengambilan data ataupun dalam analisis data. Jadi bisa terlibat dan mahasiswa belajar gitu ya, mungkin dari tingkat-tingkat awal juga sudah bisa ikut begitu ya. Kemudian juga studi literatur juga bisa begitu. Jadi nanti pada tingkat akhir gitu ya, mempersiapkan agar mereka bisa mengerti begitu ya untuk persiapan tugas akhir mereka begitu. Oke, jadi di CIT ini mahasiswa punya banyak kesempatan untuk ikut penelitian ya Bu? Betul sekali. Oke, dan nggak perlu takut juga karena ada bimbingan dari dosen Iya, pastinya tidak ya Bu? khawatir, karena ya ada dosen pembimbingnya juga untuk bisa mendampingi begitu ya. Oke Bu, mungkin itu aja informasi Iya. yang bisa disampaikan ya Bu? Iya. Oke, terima kasih banyak Bu untuk Sama-sama. informasinya. Mari. Oke, yuk kita ke booth berikutnya.